Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya panggil tadi Hilal, Kurniawan, M. Sandi, Nugraha, hurufnya agak dipisah ya. Alwi Wibisono, Muhammad Sahrul Ramadan, Mawadi. Ya. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan, keberkahan, serta dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saling berdoa ya, semoga dilancarkan ya dalam waktu 6 bulan ini. Oke. Saya ingin menyampaikan tentang menggambarkan memperkenalkan secara garis besar tentang mata kuliah sosiologi agama. Saya mulai dari ini ya, pertama begini, sebelum saya masuk ke ini. Ada beberapa yang tujuan ya dari mata kuliah ini ya. Pertama, mahasiswa mampu memahami dulu ya, memahami konsep sosiologi agama ya, memahami tentang konsep dan teori sosiologi agama. Itu yang pertama ya. Dan nanti apa sih yang dimaksud sosiologi agama? Apa hubungan antara sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi Islam, itu paling enggak. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis ya, fenomena agama gitu, fenomena agama dalam perspektif sosiologi agama. Fenomena agama itu apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ini saya buat standar ya, terbaru. Kemudian mahasiswa mampu menyampaikan hasil analisis tadi dalam forum ilmiah. Nanti produknya PPT ya. Nanti bisa nyusun PowerPoint terkait nanti isu-isu apa yang ingin antum angkat ya, dalam sosiologi agama. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ya, mahasiswa mampu menyampaikan hasil analisis dalam bentuk artikel, dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Berarti nanti bisa dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya. Saya ingin ada produknya ya. Karena ini sudah semester 6 ya. Saya kira semester 6 itu sudah berarti tahu memahami konsep teori sosiologi agama, menghubungkan antara sosiologi agama, mampu membedakan dan menghubungkan antara sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi Islam, apa bedanya? Ya.
Teori-teori dalam sosiologi agama itu misalnya ada teori struktural, ada teori konflik. Kan ada teori-teori yang lain yang bisa ini kan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa fenomena agama dalam perspektif sosiologi. Itu juga sosiologi agama. Atau dibalik ya, karena sudah ada agama dalam perspektif sosiologi. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena agama dalam perspektif apa yang membayangkan tentang fenomena agama itu, Mawardi? Apa Mawardi? Tahlilan. Fenomena agama itu apa? Tahlilan. Mungkin atau, ya. Atau contoh ya, fenomena agama itu, contoh fenomena agama itu apa? Atau apa fenomena agama? Contohnya, silakan. Mungkin tahlilan ya. Tahlilan atau tahlil ya. Tahlil. Terus apa lagi? Muhammad Sahrul Ramadan. Apa Muhammad Sahrul Ramadan? Sahrul, halo. Apa fenomena agama itu? Audio antum masih non aktif. Diskusi aja, antum sudah semester 6 kok. Antum ingin menikmati dan mendengarkan. Halo, Muhammad Sahrul. Handsetnya coba dicopot aja malah. Nah, kan malah tidak nyala. Apaan, Ustaz? Untuk fenomena agama, mungkin dalam perspektif saya itu contohnya kayak Maulid Nabi mungkin dalam beberapa Islam itu ada perbedaan yang merayakan dan tidak merayakan. Itu fenomena. Ya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, Alwi Wibisono. Yang dimaksud fenomena agama itu apa? Atau contohnya? Contoh fenomena agama itu seperti ziarah kubur. Langsung diskusi kita. Ya. Seperti ziarah kubur. Itu pakai handset ya? Dilepas saja handsetnya. Ya, silakan. Enak kan? Nah. Seperti ziarah kubur, Ustaz. Ya. Artinya ini saya yang ingin saya sampaikan itu banyak ya. Itu kan lebih banyak masalah-masalah hukum ya. Ada Maulid Nabi, itu memang sosiologi. Artinya agama yang sudah menjadi fenomena sosial. Misalnya kan bisa juga terorisme, radikalisme, terus liberalisme, itu kan fenomena agama kan, fenomena agama. Terus apa lagi? Nah, itu nanti antum bisa menjelaskan itu, tapi nanti dalam perspektif psikologi. Ini yang penting, hanya nanti yang ketiga empat itu poinnya adalah antum bisa presentasi, bisa menyampaikan hasil analisis itu. Terus yang keempat adalah mampu menyampaikan hasil analisis karya tulis ini dalam bentuk karya tulis yang dipublikasikan. Nanti syukur bisa sampai ke jurnal. Itu di situ. Nanti biar antum, karena sudah semester 6 ya, ada baiknya sudah mulai ke sana. Oke. Saya ingin memulai ya. Atau dari sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, karena ini harus penting. Mahasiswa mampu memahami konsep dan teori sosiologi agama. Apa itu sosiologi? Apa itu sosiologi agama? Ya, silahkan. Kiranya buku referensi yang sesuai. Ya, nanti buku referensinya yang... silahkan ya. Itu bukunya boleh dari mana-mana ya. Tapi yang wajib buku saya. Ada buku ajar kan sosiologi agama.
Yang wajib buku saya. Oke ya. Nanti mana ya? Nanti silakan. Nanti tak berapa orang? 7 orang ya. Nanti bisa diambil ya. Menemui Furqan. Ustazah Furqan di KPPS. 7 orang. Itu aja bukunya, itu sudah cukup mengcover. Nah, upama nanti antum tambahi buku yang lain silakan. Gitu ya, Mbak Wardi. Nah, Nah, yang lain? Ini penting ya, tujuan ini penting karena nanti apa namanya? Itu untuk memandu juga kan, memandu literaturnya atau memandu sistem pembelajarannya. Ya. Saya sih nanti pengen antum di samping membaca buku itu juga ditambahi jurnal ilmiah terkait dengan sosiologi agama. Itu coba nanti antum eksplorasi ya. Kemudian yang sosiologi agama ya, atau artikel-artikel ya, artikel itu sudah jurnal itu ya, otomatis yang terkait sosiologi agama itu untuk memperkuat ya, tentang teori-teori sosiologi agama. Sudah bisa membayangkan ya, M. Sandi Kanugraha, antum itu enggak dianu loh, hurufnya itu enggak ada dipotong-potong. Sandi Kanugraha. Yang benar apa? M. Sandi K. Sandi Kanugraha nyambung, Ustaz. Masa nyambung? Nah, Ustaz. Itu orang mana? Palembang, Ustaz. Oh, Palembang. Ya. Dari apa yang antum bayangkan dari Palembang? Nah, Ustaz. 4 tujuan dari mata kuliah itu kan ada 4 itu. Bisa dipahami. Coba yang pertama, Nah, nanti maksudnya apa arahnya? Mampu apa? Ya dibaca aja terus pemahamannya kayak apa? Satu apa? Mampu memahami konsep dan teori sosiologi agama. Ya. Apa maksudnya? Bisa menemukan apa? Ciri-ciri dari sosiologi agama. Ya. Satu bisa artinya ini ya, pengertian konsep, teori ya. Itu nanti ini ya. Itu nanti bisa bicara tentang pengertian ya. Kedua, ruang lingkup. Atau ciri-ciri ya, ciri-ciri sosiologi agama itu apa? Misalnya karena sosiologi agama itu bagian dari sosiologi, maka metodologinya, kaidah-kaidahnya menggunakan sosiologi umum. Terus apa? Itu kaitannya dengan tadi loh ya. Ada teori fungsional, ada teori konflik. Ini jelas memang belum paham ya. Belum paham sepenuhnya. Tapi nanti arahnya yang untuk setidaknya yang untuk paham. Ya nanti pelan-pelan ya. Yang kedua, ini yang penting adalah mampu menganalisis fenomena sosiologi agama. Ya. Ini bagaimana maksudnya? Kurniawan Az-Zaki menganalisis. Menganalisis fenomena agama dalam perspektif sosiologi. Jadi kita harus meneliti fenomena agama itu dengan metode sosiologi. Banyak ya isu-isu agama yang begitu saja kan di media sosial, di media massa,
di berita-berita. Misalnya mengkaitkan makanya saya sedikit begini, biar antum memahami. Ini saya agak melompat-lompat. Saya sebenarnya ini masuk di pengertian sosiologi agama. Sebentar ya, itu pertama gini ya. Ini pengertian pertama kalau sosiologi ya. Sebentar saya bedakan ya. Kalau psikologi ini untuk perbandingan dulu ya. Itu yang dikaji siapa apa? Psikologi. Halo, kalau psikologi itu yang dikaji apa? Halo. Pola pikir. Perilaku. Perilaku kan? Perilaku. Oh, sikap penakut. Itu apa? Perilaku atau apa itu? Sikap pemberani. Dia tertutup, dia terbuka, dia cerdas, dia cepat memahami masalah, dia lambat. Itu kan persoalan-persoalan psikologi. Itu ya. Kalau antropologi apa? Manusia. Ini manusia semua. Manusia. Ini bicara tentang nilai ya, tentang gagasan, tentang karya, ya kan? Ini antropologi. Tapi kalau sosiologi, ini yang maksudnya saya sebenarnya. Kalau sosiologi itu yang dikaji apa? Tentang masyarakat. Gitu loh. Oke ya. Kalau sosiologi agama, apa berarti? Yang diteliti apa? Yang dikaji? Masyarakat beragama. Agama di Masyarakat, ya kan? Dan agama, hubungan antara masyarakat dan agama. Hanya di sini agama itu apa saja? Ya Hindu, ya apa namanya Hindu, ya Buddha, apalagi Kristen, Katolik, gitu loh, dan seterusnya. Artinya agama-agama yang ada itu kalau sosiologi agama, kalau sosiologi Islam. Berarti yang diteliti apa? Umat Islam. Masyarakat dan Islam. Dan agama Islam, ya. Nah, Tetapi nanti yang diteliti itu masyarakat dan umat Islam dalam sosiologi agama itu. Maaf ya, ini masyarakat dan apa namanya umat Islam. Kalau tadi masyarakat dan agama berarti adalah masyarakat dan umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, ya, Katolik dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya. nah, Ya, berarti nanti kalau kita bicara sosiologi agama, tentunya adalah antum akan melihat bagaimana sih hubungan. Makanya tadi kayak antum cerita tentang apa tadi yang dicontohkan fenomena agama tadi apa? Tentang selamatan atau apa tadi? tahlilan. Tahlilan misalnya. Itu kan tidak antar umat beragama, betul nggak? Nah, Berarti itu tidak masuk dalam kajian kita. Bisa kajiannya teman-teman perbandingan mazhab. Bisa ya. Berarti nanti yang menjadi kajian kita itu adalah masyarakat dan umat beragama tadi. Umat Hindu, umat Buddha, dan sebagainya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, sekarang makanya ada 3 pendekatan yang ingin saya sampaikan ke Anda. Nanti terus kedudukan
sosiologi agama itu di mana ya? Pertama adalah studi mencari kebenaran agama. Kebenaran agama itu memang harus dicari. Sehingga nanti berpikirnya adalah mana yang benar, mana yang salah. Itu memang penting. Biasanya dalam prodi ilmu Quran dan tafsir, prodi ilmu perbandingan mazhab. Ya. Saya menggunakan penguasaan teks kitab terpercaya itu 75%, penguasaan konteks 25%. Misalnya saya ambil contoh, ketika misalnya ingin menentukan ya memutuskan hukum apa namanya bayi tabung ya, apa yang harus dipahami oleh teman-teman perbandingan mazhab? Andri sudah bisa mengikuti? Andri? Sudah, Ustaz. Ya. Kalau misalnya teman-teman perbandingan mazhab ingin membahas atau menentukan hukum bayi tabung, itu apa yang harus dipahami? Pendapat dari berbagai madhab mengenai tentang literatur itu ya. Terus yang dimaksud konteks ini adalah terkait dengan bayi tabung itu kayak apa? Itu kan narasumbernya dari mana? dunia ini ya, kedokteran, Ustaz. Dunia medis. Itu juga 25% aja. Nah, 70% itu menyangkut soal literatur gitu, Ustaz. Karena nanti penekanannya itu kan di hukumnya, bukan sisi bayi tabungnya. Bayi tabung kan sudah urusannya Pak Dokter. Gitu ya. Oke. Nah, Ustaz. Yang kedua, studi implementasi kebenaran agama dalam realitas. Sudah tidak lagi bicara tentang kebenaran agama, tapi bagaimana kebenaran agama itu diimplementasikan dalam realitas. Saya masuk di sini ilmu dakwah, pemikiran Islam ya, tapi itu di sini ya. Ya. Maka di sini yang dibutuhkan di samping penguasaan teks 50%, yang sama penting adalah penguasaan konteks. Saya ambil contoh misalnya ukhuwah. Ukhuwah itu penting nggak? Penting. Penting. Terus persoalannya adalah bagaimana realitas hari ini umat Islam. Susah ya untuk bersatu misalnya. Maka di sini seorang sarjana ilmu dakwah atau sarjana pemikiran Islam itu berpikir bagaimana ukhuwah itu diimplementasikan di dalam masyarakat. Itu di situ loh yang saya masuk. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pendekatan yang ketiga, yaitu adalah tentang studi perilaku dan sikap beragama. Tidak lagi bicara semata-mata kebenaran agama, tidak lagi bicara tentang implementasi kebenaran agama dalam realitas, tapi yang ingin dilihat adalah tentang apa? Perilaku dan sikap beragama. Kenapa orang menerima agama? Kenapa orang menolak agama? Saya ada komunis, ada sekulerisme. Itu yang dilihat apanya? Pemikiran. Wah. Yang dilihat itu perilaku dan sikap beragama. Menerima, menolak tadi lah ya, menerima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Maka inilah posisi antropologi agama, posisi psikologi agama, posisi sosiologi agama. Sehingga yang dilihat itu adalah sikap dan perilaku keagamaan seseorang atau komunitas. Misalnya kenapa ada sekulerisme, ada komunisme, itu kan perilaku keagamaan. Ada yang menolak, ada yang menerima. Pluralisme itu kan menempatkan agama sebagai nilai. Ya, ada yang menempatkan agama itu sebagai sebuah sistem, enggak hanya sebatas nilai, tapi sebuah sistem. Di dalamnya ada akidah, ada politik, ada ekonomi, itu namanya sebagai sebuah sistem. Itu
Ngerti ya maksud saya? Posisi sosiologi agama itu di situ. Makanya nanti ada beberapa saya kira 4 itu aja yang sementara yang perlu untuk pahami ya, dari 4 ini ya paling enggak yang benar-benar antum hafal ya, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori sosiologi agama tadi ya, sudah saya sedikit saya singgung ya tentang apa bedanya sosiologi agama, sosiologi Islam tadi ya. Kemudian yang kedua mampu memahami, menganalisis fenomena agama ya dalam perspektif sosiologi, berarti antum harus memahami dulu apa itu fenomena agama. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu perspektif sosiologi. Dan yang berikutnya adalah mampu menyampaikan hasil analisnya di forum ilmiah. Jadi divisinya adalah PPT ya. Ini mampu menyampaikan hasil analisnya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Itu nanti di jurnal ilmiah. Sudah bisa ya membayangkan bahwa akhir dari mata kuliah ini di situ. Dan nanti biasanya kalau di UTS itu lebih kuat ya. Sebab nanti sudah selesai buku yang sudah saya siapkan itu, lah baru nanti yang setelah UTS itu nanti lebih banyak ke di sini ya, presentasi ya. Sama yang kedua adalah artikel untuk jurnal ilmiah. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Tadi hanya Andri saja ya yang belum saya absen. Tapi sudah Andri hadir Ustaz. Ya, sudah saya munculkan sudah saya masukkan. Sudah semua ya? Nah, ini semuanya sudah hadir kan? Nah, Ustaz. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti buku bisa antum ambil di Akupon ya. Buku sosiologi. Masih toh bukunya sosiologi agama. Bilang di gudang. Meyakinkan ya. Ya. Apa? Di kerdus loh, di kerdus. Oke.